Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik rahasia pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis agar dapat cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah rahasia pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis agar cepat membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya berbagi topik ini ya, yaitu tentang rahasia pemulihan. Ini mengingat ya, mengingat banyak komentar atau pertanyaan dari teman-teman semua ya yang mengalami penderitaan ini. Rahasianya apa Pak supaya bisa cepat membaik, supaya bisa sembuh total ya. Nah itu. Nah maka dari itu saya ingin sharingkan kepada teman-teman ya, tentunya dari pengalaman yang pernah saya alami, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya sembuh ya, dan tidak kambuh ya. Nah itu sungguh berkah yang luar biasa ya, yang selalu saya syukuri ya. Mudah-mudahan teman-teman juga akan bisa seperti itu ya, dan bahkan yang masih sampai dengan saat ini merasakan mungkin beberapa sensasi ya, nah itu semoga akan cepat membaik ya, dan akhirnya menjadi sembuh permanen atau sembuh total ya, tidak kambuh-kambuhan ya. Nah itu. Nah baik teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe ya, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Nah, begini teman-teman ya, jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang memang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, karena sangat kompleks ya penyebab itu, sehingga kadang antara orang satu dengan orang yang lain itu juga bisa jadi sebabnya itu berbeda ya, tetapi penderitaannya itu mengalami penderitaan yang sama atau mungkin hampir sama. Nah itu memang perlu kita cermati ya, perlu kita cermati pertama dari segi sebabnya, apakah ini sebabnya hanya bersifat fisik atau mungkin hanya bersifat psikis. Tetapi itu bisa dirasakan ya, dirasakan ketika kita sudah contohnya ya, ketika kita sudah mencoba berobat ya. Nah obat itu secara umum itu memberikan ini apa, pengobatan secara fisik ya. Kalau memang itu disebabkan secara fisik, begitu makan obat itu mungkin ya selang sehari atau 2 hari itu sudah terasa perubahan ya, ada membaik ya, sehingga akan menjadi cepat sembuh ketika kita sudah minum obat. Contohnya pada saat kita masih terkena asam lambung biasa ya, begitu
mungkin perut merasa kembung ya, merasa penuh, merasa begah, merasa perih, merasa sembelit ya. Kalau itu memang faktor dari fisik ya, begitu kita makan obat ya sudah, kita menjadi merasa nyaman ya, sepertinya kita menjadi sudah sembuh, itu seperti itu. Tetapi ketika kita sudah mencoba katakanlah minum obat, tetapi kok membaik tapi cuma sebentar, setelah itu sakit lagi. Nah, itu bisa di ini pastikan bahwa itu bukan hanya sebab secara fisik ya, tetapi juga sudah menyangkut psikis ya. Jadi ketika secara psikis belum dirilis, nah itu ya akhirnya menjadi kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh, kadang kambuh. Itu seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini saya ingin sharingan kepada teman-teman ya. Jadi kita itu kan kalau memang sudah terkena anxiety psikosomatik, nah itu kan bersifat psikis ya, bersifat kejiwaan. Maka penderitaan kita itu sebenarnya bukan hanya secara fisik ya, yaitu gejala yang sering kita rasakan atau sensasi ya, tetapi sudah menyangkut psikis atau kejiwaan kita. Maka dari itu kita sebenarnya menderita dua hal ya. Jadi fisik juga mengalami sakit-sakit ya, kemudian secara psikis kita terganggu ya, terganggu mental kita contohnya menjadi down ya. Kemudian pikiran kita sering tegang ya, kemudian emosi kita juga tidak stabil, mungkin sering naik menjadi emosian ya, perasaan kita juga menjadi merasa mungkin ketakutan, mungkin ada kecemasan, mungkin merasa sedih dan lain sebagainya ya, sehingga tidak menemukan rasa kebahagiaan. Itu ciri-ciri ketika kita sudah terkena secara psikisnya. Nah, ketika seperti itu ya, itu kan artinya kita menderita secara lahir maupun batin ya, seperti itu. Jadi secara fisik juga secara psikis. Maka ya solusi secara umum ini memang harus holistik teman-teman ya. Apa itu holistik? Itu harus keseluruhan ya. Keseluruhan itu ya secara komprehensif ya. Artinya secara fisik iya, secara psikis juga iya. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya sharingkan ya. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang harus kita lakukan ya, harus kita tempuh untuk kita menjadi bangkit ya, akhirnya kita bisa pulih dari penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis dan menjadi normal kembali teman-teman ya. Itu jadi 3 hal itu. Yang pertama yaitu tentang pemulihan secara fisiknya ya. Secara fisik itu ya secara rasa-rasa lah, atau gejala-gejala atau sensasi yang muncul di dalam tubuh kita, mulai kita misalkan merasakan sering pusing-pusing ya, keliengan, kepala berat, mata buram, mungkin telinga berdenging ya, mungkin hidung yang mampet seperti flu tapi tidak flu, sampai dengan mulut terasa asam, kadang makan mual ya, kemudian leher kadang kaku, tensi naik, badan pegel-pegel ya, dada yang kadang nyeri, terasa panas di dada, kemudian kadang ada sakit yang berpindah-pindah dan lain sebagainya, sampai dengan misalkan jalan saja itu sempoyongan ya, sempoyongan seperti oleng lah pokoknya, apa ya, pokoknya menjadi menakutkan, itu seperti itu. Nah, belum dari segi pikiran yang kita secara mentalnya down, kemudian kita selalu merasa ketakutan ya, contohnya takut keluar rumah, takut bepergian jauh, takut bertemu dengan banyak orang ya, takut di keramaian dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk secara psikisnya ya. Nah, ketika seperti itu, nah maka nanti pemulihannya ya harus melalui psikis juga ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya sharingkan, ini intinya nanti ada 3 hal ya untuk penyembuhan secara holistiknya ya, atau secara keseluruhannya itu. 3 hal, yang pertama yaitu pemulihan secara fisik ya, kemudian yang kedua pemulihan secara psikis ya, atau secara psikologis, ini hubungannya dengan mental, pikiran, dan kejiwaan kita ya. Kemudian yang ketiga, ini bisa jadi pemulihan secara spiritual ya, secara spiritual itu, atau secara keyakinan kita ya, karena keyakinan ini akan menjadikan sugesti buat kita yang istilahnya kuat ya, akhirnya kita menjadi bangkit secara mental kita, itu seperti itu. Nah, baik ya, untuk
menyingkat durasi ya, langsung saja. Jadi rahasia pemulihannya ini ada 3 hal tadi ya, yaitu secara fisik, secara psikis atau secara psikologis ya, kemudian secara spiritual. Nah, yang pertama ya, jadi pemulihan secara fisik ya. Nah, pemulihan secara fisik ini secara umum ya, secara umum ini ya termasuk saya juga melalui ini semua ya, itu seperti itu ya. Nah, yang pertama pemulihan secara fisik itu bisa dengan obat ya. Contohnya obat dokter atau obat secara medis ya, itu pasti semua yang mengalami saya kira menempuh ini, karena di saat kita istilahnya merasakan sensasi atau merasakan sakit tubuh kita, pasti yang alternatif yang pertama yang dituju pasti ya kita mencari obat ya. Nah, obat itu tentunya kita dapat dari dokter ya, baik itu mungkin kita ke puskesmas ya, mungkin ke rumah sakit ya, atau mungkin ke dokter praktek dan lain sebagainya ya. Intinya itu obat dari dokter ya. Nah, itu juga baik itu tingkatannya masih dokter umum ya maupun dokter spesialis ya. Nah, itu juga tergantung ini apa tingkatannya. Biasanya untuk awal-awal kita bertemunya dengan dokter umum ya, tetapi ketika sudah dengan dokter umum, nah kemudian kok juga belum begitu membaik ya, sudah beberapa kali, nah itu biasanya dirujuk ke dokter spesialis. Nah, spesialis pertama biasanya spesialis penyakit dalam ya, itu seperti itu. Nah, nanti kalau dari penyakit dalam juga mungkin ya sudah berlangsung beberapa lama juga belum begitu baik, biasanya dirujuk lagi ya, kadang ada yang ke psikiater, ke psikolog ya, itu seperti itu, atau ke dokter psikosomatik dan seterusnya ya, itu seperti itu tergantung dari kondisi kita ya masing-masing. Tapi intinya jadi penyembuhan yang pertama secara fisik itu dengan obat lah, intinya seperti itu. Nah, kalau memang sebab kita terkena asam lambung GERD khususnya, yaitu yang bersifat fisik itu belum terkontaminasi dengan anxiety ya, belum terkontaminasi dengan psikosomatik, itu begitu minum obat ya kita akan sembuh teman-teman ya, atau ya sembuh tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama lah, katakanlah 1 bulan itu mungkin sudah bisa dikatakan sembuh, itu seperti itu ya. Tetapi ketika itu belum, nah mungkin itu ya yang karena kita sudah menderita secara psikis juga. Nah itu, nah baik, masih yang bersifat fisik yang pertama itu dengan obat ya, contohnya obat dokter. Kemudian yang kedua bisa kita dengan herbal ya, herbal. Nah ini herbal itu bermacam-macam juga teman-teman ya. Jadi ada herbal yang sifatnya sudah pabrikan ya, yang sudah bermerek, kadang dijual di toko-toko obat atau di apotek, itu juga ada ya. Tetapi ada juga herbal yang sifatnya alami. Herbal alami itu maksud saya herbal yang ada di rumah kita lah. Contohnya yang semacam bumbu dapur ya itu, atau makanan kita sehari-hari. Nah itu seperti itu. Nah itu seperti yang saya tempuh juga, kalau herbal itu menggunakan herbal yang alami ya. Pertama lebih efisien karena kita tidak beli ya, itu jadi hanya memanfaatkan yang ada di rumah ya. Contohnya dengan kita minum air kunyit ya, kita membuat bubur padi irut, kita biasa makan labu kuning rebus ya, kita makan pisang kapok, nih kita makan tape singkong dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang makanan biasa ya, makanan biasa, tetapi kita prioritaskan karena itu efeknya positif untuk penyembuhan katakanlah asam lambung, itu seperti itu. Nah itu untuk yang misalkan menggunakan herbal. Tetapi kalau teman-teman juga herbal mungkin beli yang sudah pabrikan ya silahkan, yang penting cocok ya. Cuma untuk mengetahui cocok dan tidak kan kita memang perlu mencoba dulu ya. Nah itu. Nah itu jadi yang kedua dengan herbal ya. Kemudian yang ketiga itu
masih penyembuhan secara fisik ya, ini dengan melakukan terapi ya. Melakukan terapi ya contohnya kita menjaga pola makannya, kita menjaga pola hidupnya ya, termasuk menjaga pola pikirnya juga ya. Selain itu juga ada terapi-terapi seperti kita melakukan olahraga ya, olahraga, kemudian kita mungkin melakukan terapi mandi ya, mandi pagi dan mandi sore, kemudian juga melakukan olahraga jalan kaki misalkan, termasuk melakukan mungkin olah nafas ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk terapi ya. Nah, itu juga teman-teman untuk menemukan kecocokan itu juga harus mencoba. Jadi semuanya ini memang proses perjalanan yang harus kita alami teman-teman ya. Jadi nanti kita akan menemukan sendiri, oh iya ternyata ketika saya melakukan hal-hal seperti ini ya, misalkan olah nafas, kita kok menjadi istilahnya lega ya nafasnya, kemudian kita tidak menjadi panik lagi. Nah, itu kan bentuk-bentuk yang sudah kita alami ya. Jadi memang harus banyak mencoba, itu kuncinya di situ. Jadi jangan malas ya, malas, tapi kita tetap mencoba, tujuannya supaya menjadi lebih baik, itu seperti itu. Nah, itu ya hal-hal yang bersifat fisik teman-teman ya. Jadi pemulihan yang bersifat fisik itu bisa dengan obat, bisa dengan herbal, bisa dengan terapi. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, selain kita mencoba pemulihan secara fisik ya, ini pemulihan secara psikis teman-teman ya. Pemulihan secara psikis atau secara psikologis ini hubungannya dengan kejiwaan kita, yaitu tentang pikiran, tentang perasaan, tentang emosi. Ini memang harus sinkron ya, itu seperti itu. Nah, biasanya untuk menempuh pemulihan secara psikis ya atau secara mental ini biasanya itu bisa misalkan teman-teman ke psikiater ya, bisa juga ke psikolog, bisa juga melalui hipnoterapi ya, bisa juga mendengarkan sharing dari motivator ya, kita melakukan sharing secara langsung mungkin dengan keluarga, dengan teman, dengan siapa saja yang dipandang itu memiliki pengalaman tentang hal ini. Nah, itu juga penting sekali teman-teman ya, apalagi dengan istilahnya mantan penderita tetapi yang sudah sembuh. Nah, itu penting sekali. Jadi kita mengikuti jejak ya, kalau itu memang jejak yang baik, yang tepat, nah itu siapa tahu menjadi jalan kesembuhan kita juga ya. Itu dulu saya juga mempraktekkan seperti itu. Saya selalu banyak sharing dengan siapa saja ya yang hubungannya memiliki pengalaman lah tentang penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, dan alhamdulillah berangkat dari situ akhirnya kita bisa menyimpulkan ya, akhirnya bisa memilih istilahnya macam metode-metode terapi-terapi ya yang harus kita lakukan. Nah, kita coba, nah akhirnya kita bisa menemukan yang cocok buat kita ya, walaupun cocok buat saya, buat teman-teman belum tentu ya, tetapi dengan istilahnya banyak mencoba, saya yakin pasti akan menemukan kecocokan. Itu memang caranya seperti itu teman-teman ya. Nah itu, nah termasuk secara psikis itu kadang itu juga ada semacam terapi-terapinya ya. Contohnya kita melakukan relaksasi ya, melakukan meditasi ya, melakukan afirmasi positif. Nah, itu penting sekali teman-teman ya. Maka buat teman-teman ya, untuk istilahnya bagaimana caranya kita untuk menguatkan mental kita ya, contohnya menghilangkan trauma, kemudian menghilangkan rasa ketakutan kita terhadap kondisi tubuh kita ya, kemudian menghilangkan kecemasan, kekhawatiran dan sebagainya. Ini memang perlu contohnya afirmasi positif ya. Jadi selalu kita bangun ya. Contohnya juga saya ya seperti itu, pada waktu masih banyak sensasi, saya selalu afirmasi positif ya. Contohnya misalkan kita masih ada rasa-rasa lah tidak nyaman, katakanlah di dada ya langsung saya afirmasikan ya. Walaupun misalkan dada terasa tidak nyaman ya,
saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat. Seperti itu ya, nah, kita ulang-ulang ya, bahkan ketika kita mungkin sedang aktivitas atau sedang di mana ya, misalnya sedang bepergian, kok kadang sensasi itu datang ya, datang tiba-tiba. Nah itu juga langsung kita afirmasikan ya. Jadi kita langsung afirmasi positif. Contohnya saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja ya, faktanya saya sehat walafiat ya. Walaupun ada rasa apa misalkan ya, itu sensasi hanya istilahnya numpang lewat lah, seperti itu. Nah akhirnya kita menjadi semakin kuat itu seperti itu teman-teman. Itu sama saja dengan kita istilahnya sedang memupuk mental kita untuk menjadi mental baja ya, menjadi kuat. Itu caranya seperti itu. Jadi harus afirmasi positif. Jadi yang namanya pikiran nih, untuk ke positif memang harus digiring dengan kata-kata dulu teman-teman. Tetapi kalau kita hanya berdiam ya, kemudian hanya di batin, nah itu kadang sulit ya, munculnya yang negatif nanti kalau apa-apa hanya diam itu. Jadi kita lebih banyak komunikasi teman-teman ya, termasuk kita mungkin perlu bersosialisasi dengan banyak orang. Nah ini juga akan ini membangkitkan mental kita menjadi lebih berani ya, ternyata kita mampu kok untuk berkomunikasi seperti itu ya. Atau mungkin kita hanya sekedar bisa curhat ya, mungkin kepada orang-orang terdekat kita, itu pun sudah mengurangi ini apa, beban perasaan yang mengganjal menjadi lebih pelong ya. Nah itu ya lakukan saja. Makanya saya sering mengatakan ya, usahakan keluar rumah ya, itu jangan berdiam diri lah, apalagi hanya tiduran di kamar, itu akan menambah anxiety dan psikosomatik. Maka dari itu ya keluar rumah ya, bersosialisasi dengan banyak orang, kemudian bersahabat dengan alam. Nah ini manfaatnya itu. Jadi kita itu seperti diberi energi positif ya, dengan melalui kita bersosialisasi dengan banyak orang, dengan kita bersahabat dengan alam. Ini ada penyegaran di dalam pikiran-pikiran kita, di dalam perasaan kita. Akhirnya kita menjadi merasakan kedamaian, akhirnya kita merasakan kebahagiaan. Itu mulainya dari situ. Tetapi tanpa kita istilahnya merubah diri, yaitu nggak akan berubah ya. Jadi kita akan berubah menjadi lebih baik ketika kita memang kita awali dengan istilahnya ya, bisa dikatakan perjuangan ya, karena ini biasanya kita untuk mengawali kegiatan-kegiatan itu kan kadang kita masih menanggung rasa. Nah itu yang kadang ketakutannya menjadi melekat itu di situ, karena kita masih, contohnya kita mau olahraga jalan kaki ya, tetapi ketika kita masih keliengan, itu kan suatu hambatan ya, walaupun setelah dicoba itu sebenarnya mampu ya. Cuma contohnya pada waktu itu ya, ketika pokoknya saya paksa saya harus jalan kaki, itu memang oleng ya, memang keliengan ya, agak sempoyongan. Nah itu caranya disiasati pelan saja ya. Jadi pelan saja kita sadari, ternyata kita nggak apa-apa kok, kita bisa berdiri kok, seperti itu ya. Nah bahkan untuk menguatkan posisi itu, nah saya kombinasi dengan kegiatan spiritual, yaitu di setiap langkah saya sambil bertahlil itu ya, bertahlil, berzikir, itu seperti itu ya. Nah bahkan bisa sebenarnya ya, semua gerak tubuh kita ini selalu kita konekkan ya, konekkan dengan Yang Maha Kuasa. Contohnya nafas itu juga kita bisa ya, bernafas itu sebagai hitungan kita berzikir ya. Langkah kaki juga bisa seperti itu. Jadi semua gerak lah itu saya selalu konekkan dengan Yang Maha Kuasa. Nah akhirnya kita menjadi semakin tegar, semakin kuat, itu seperti itu. Nah itu kan namanya juga termasuk jenis terapi ya, jenis terapi yang bahkan sifatnya rahasia sifatnya rahasia. Maka untuk session kali ini ya rahasia pemulihannya itu seperti itu ya tuh. Nah baik, itu yang kedua ya, jadi pemulihan secara psikisnya itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga yaitu pemulihan secara spiritual ya. Nah kenapa kita
perlu secara spiritual ya. Nah ini karena apa ya? Karena kita kan setiap orang itu punya keyakinan lah, punya keyakinan mungkin berdasarkan agama kita masing-masing ya, bahwa apa yang terjadi itu adalah atas izin Allah ya, atas izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita ingin terhindar dari itu ya, anggap saja itu ujian ya, ya kita memang harus mendekat ya. Semakin kita mendekat ya semakin mudah kita menghadapi itu semua. Nah, caranya bagaimana untuk mendekatkan diri ya? Nah, itu ya tinggal tingkatkan saja. Contohnya ibadah kita tingkatkan. Kita selalu mengingat ya kebesaran-kebesaran Tuhan, kemudian kita selalu bersyukur, kita sadar dengan kekurangan-kekurangan kita yang harus kita perbaiki ya, kemudian kita mencoba untuk sabar ya ketika itu belum berhasil ya, tetapi kita tetap berjuang ya, tetap berikhtiar yaitu tetap semangat ya, kita lakukan dengan ikhlas ya, itu insya Allah nanti akan menjadi mudah ya, jadi tidak ada beban ya. Sebenarnya selama ini kita itu selain ketakutan kita itu seolah-olah banyak beban, memandangnya sesuatu yang berat sehingga menjadi tambah berat ya, karena kita sudah terkena psikosomatik. Maka kita harus membuat sesuatu ini menjadi ringan lah, ringan, ini tidak apa-apa, ini bukan penyakit, ini hanya gangguan, pasti sembuh dan lain sebagainya. Itu seperti itu yang perlu kita kuatkan, dan pasti teman-teman juga bisa seperti itu ya. Jadi pokoknya nanti tahu-tahu sembuh lah dengan kita istilahnya melakukan beberapa hal ya, yaitu pertama mungkin secara fisik, kedua secara psikis, ketiga secara spiritual. Tempuh saja ya dengan ikhlas ya, dengan penuh semangat, itu pasti hasil tidak akan mengingkari. Sehingga bagi teman-teman yang masih selama ini mungkin ya merasakan belum nyaman dan sebagainya, nanti akan berubah jauh menjadi lebih nyaman dan akhirnya menjadi sembuh total. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat, Saya Bisa Sembuh. Insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.